Ya, aksi buruh terjadi di sejumlah lokasi yang ada di Indonesia dan kita akan langsung pantau bagaimana terkini atau kondisi terkini dari aksi unjuk rasa buruh yang berlangsung tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Karena sudah ada rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora. Selamat siang Kanza, di mana tepatnya Anda berada saat ini di Surabaya dan bagaimana kondisinya di sana? Halo, selamat siang Mayfri. Ribuan orang yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh di Provinsi Jawa Timur ini sudah memasuki wilayah kota Surabaya dan sekarang saya berada di Jalan Darmo. Di lokasi ini sejumlah buruh sedang berhenti untuk melaksanakan salat zuhur, tapi sejumlah massa lainnya ini sudah mulai bergerak. Nah, ini mereka datang dari berbagai kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ini mereka sudah mulai bergerak dari Jalan Darmo untuk menuju Jalan Belauran. Nah, informasinya nanti dari Jalan Belauran mereka akan melakukan aksi teatrikal sambil long march untuk menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Nah, ini terlihat mereka menggunakan kendaraan roda 2, kemudian ada juga yang menggunakan mobil komando telah melintasi Jalan Darmo. Nah, Mayfri, pada aksi demonstrasi kali ini ada dua tuntutan yang disuarakan oleh para buruh. Tuntutan nasional misalnya tentang hapus outsourcing dan tolak upah murah, kemudian cegah pemutusan hubungan kerja dengan membentuk Satgas PHK, selanjutnya reformasi pajak perburuhan, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, kemudian berantas korupsi dengan segera mengesahkan RUU perampasan aset dan revisi undang-undang pemilu sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Selain tuntutan nasional itu juga ada tuntutan lokal, diantaranya adalah pembentukan Perda Jatim tentang sistem jaminan pesangon, kemudian pengalokasian anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin atau tidak mampu, selanjutnya pemberian sanksi kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan buruhnya kepada BPJS, dan penambahan kuota SPMB, SMA, SMK, jalur afirmasi anak buruh. Satu lagi juga yang menjadi tuntutan yang cukup menarik dari para buruh untuk tingkat lokal ini adalah pengusulan Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Nah, ini mereka masih terus melakukan perjalanan dari Jalan Darmo menuju Jalan Belauran. Namun saya akan bertanya kepada salah satu massa buruh yang pada hari ini juga mengikuti aksi pada siang hari ini. Ya, Mas Udin, nanti kawan-kawan akan melakukan aksi teatrikal ya, long march dari Jalan Belauran menuju Jalan Pahlawan. Kira-kira apa cerita yang ingin disampaikan nanti? Ya, nanti kita ada beberapa orang yang memakai kostum tikus dan juga pakai jas, pakaian rapi sebagai simbol koruptor. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan adalah sebagai bentuk protes ketika pajak dinaikkan tinggi tetapi di sisi lain para pejabat kita melakukan korupsi. Terakhir yang sempat viral beberapa hari yang lalu kaitannya dengan korupsi yang dilakukan oleh Wamenaker, pengurusan K3 yang seharusnya biaya yang dikeluarkan oleh 275.000 tetapi dipatok 6 juta. Ini sungguh miris sekali bagi kami teman-teman buruh. Protes terkait pajak kemudian isu korupsi ya nanti akan dituangkan dalam aksi teatrikal. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan Mas, ada tuntutan nasional dan lokal yang akan disampaikan massa buruh pada hari ini. Kira-kira apa yang ingin ditekankan Mas nanti? Yang pertama, kita fokus terhadap pembuatan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagaimana amanah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada pemerintah pusat dan juga DPR RI agar membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dikeluarkan dari undang-undang Omnibus Law, jadi tersendiri. Kemudian kaitannya reformasi pajak perburuan, kita menginginkan adanya peningkatan nilai PTKP, penghasilan tidak kena pajak dari semula 5 juta menjadi 7,5 juta. Kemudian juga kita menolak adanya pajak pesangon, ini sangat miris ketika buruh kehilangan pekerjaan malah pesangonnya dibebani oleh pajak. Kemudian pajak THR dan juga pajak diskriminasi terhadap buruh perempuan. Saat ini yang berlaku adalah buruh perempuan yang berkeluarga ini dianggap lajang pajak penghasilannya. Ini kita ingin ada kesamaan dengan buruh laki-laki. Kemudian terkait isu lokal, kita menagih komitmen bersama pemerintah provinsi dengan serikat pekerja serikat buruh yang ditandatangani pada saat Mei Day tahun 2025 yang lalu. Di antaranya adalah pembuatan perda tentang sistem jaminan pesangon.
Kami harap kalau ada PHK buruh, sudah tidak perlu ribut lagi di pengadilan umum industrial. Buruh tinggal ambil uangnya yang didepositkan di bank milik pemerintah. Kemudian katanya alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Timur. Pemberian sanksi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir, rekomendasi Presiden keempat Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Mas Udin, cukup banyak tuntutannya ya. Selamat melanjutkan perjalanan Mas untuk menuju Jalan Belauran dan nanti aksi akan dipusatkan di depan kantor Gubernur Jawa Timur, tepatnya di Jalan Pahlawan. Sementara sekarang Mevri, kondisi jalan di Jalan Darmo ini tentu sudah ada pengamanan juga dari pihak kepolisian karena mereka ini tentu mengamankan jalannya aksi demonstrasi dan ini kondisinya tersendat. Jadi kendaraan sekarang sedang berhenti di Jalan Darmo dan masyarakat para pengguna jalan ini disarankan untuk menghindari titik-titik yang akan dilalui oleh massa demonstrasi pada hari ini dan tentunya nanti akan berpusat di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Informasi dari Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, bahwa pada hari ini setidaknya ada sekitar 2.600 personel dari aparat gabungan yang dilibatkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi buruh pada hari ini di kota Surabaya. Mevri. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya kan seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora yang melaporkan langsung dari jalannya aksi unjuk rasa buruh yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.